Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa Allah limpahkan keberkahan dan juga rahmat bagi kita sekalian. Berjumpa kembali bersama kami dalam program spesial Bulan Penuh Berkah, Ramadan Menyapa. Dialog seputar Ramadan dengan menghadirkan para tokoh dan pakar yang kompeten di bidangnya. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita tentu semakin prihatin dengan kondisi bangsa kita yang mendapatkan wabah coronavirus disease 19, di mana angkanya setiap hari semakin naik secara signifikan, baik dari jumlah yang meninggal dunia maupun kasus positif COVID-19. Lantas, bagaimana peran pendidikan Islam untuk menghadapi COVID-19 ini? Islam rasional sebagai metode epistemologi yang mampu merumuskan dan juga mengkonsepkan pengetahuan yang berdasarkan nilai-nilai dan juga kriteria-kriteria yang berterima bagi akal sehat, telah hadir bersama kita di sini beliau Bapak Dr. Haji Ilman Nafi'a, Magister Agama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ilman, bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Beliau merupakan Wakil Rektor 3 IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang bersama kita selama 30 menit ke depan akan mengupas tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu Islam rasional dan dalam menghadapi COVID-19. Baik, langsung saja Pak Ilman. Kita menghadapi satu fakta bahwa masyarakat kita, atau kita sebutnya menghadapi masa post-truth era, Pak. Di mana masyarakat sudah mulai menanggalkan akal pikirannya dan lebih mengedepankan sisi emosionalnya. Lantas seperti apa dan bagaimana konsep pendidikan Islam rasional dalam menghadapi COVID-19 ini, Pak? Oke, terima kasih pemirsa STV yang budiman dan moderator Pak Andi Hakim yang saya hormati. Ketika media massa mempublikasikan besar-besaran tentang persoalan COVID-19 di dunia, khususnya di Indonesia, maka umat Islam merespon secara bervariasi ya. Ada yang negatif, ada yang hanya menghadapi itu hanya sebagai sebuah isu saja, bahkan ada yang menyempelekan, bahkan sebagian panik sedemikian rupa. Kenapa ini terjadi variasi respon terhadap keadaan ini? Karena memang mereka punya wawasan yang berbeda tentang persoalan COVID-19 itu. Ada yang dari orang per orang, ada dari media sosial, ada yang dari buku, referensi, dan sebagainya. Dan hal ini wajar saja, wawasan berbeda dan sebagainya ini karena latar belakang berbeda dan pendidikan yang mereka terima pun berbeda. Dalam teori sosiologi dan antropologi itu ada tahapan-tahapan orang memahami sesuatu terkait dengan agama. Pertama, hierarkisnya adalah mereka punya kecenderungan pendekatannya cenderung mitologis. Mereka memahami agama dalam perspektif bahwa pemahaman yang dia terima tentang sesuatu kebenaran itu dari orang yang sebelumnya, tanpa kritik, tanpa nalar dan sebagainya. Yang kedua, hierarkisnya kemudian mereka yang belajar agama itu cenderung ideologis. Mereka belajar tetapi hanya dalam satu perspektif. Akibatnya mereka cenderung memahami kebenaran itu secara tunggal, tidak mau toleran, bahkan menghargai yang berbeda, yang ideologis. Yang ketiga, hierarkisnya baru logis. Mereka rasional memahami agama sebagai panduan, sebagai way of life untuk merespon segala persoalan, termasuk di dalamnya adalah menghadapi COVID-19 ini. Makanya kemudian, kenapa umat Islam merespon bermacam-macam itu? Ini sebenarnya punya kaitannya dengan bagaimana pemerintah dan kita semua ikut menyelesaikan, berpartisipasi pencegahan terhadap COVID-19 itu sendiri. Bagaimana kita bisa ikut mencegah persoalan COVID-19 ini sementara mereka mengatasnamakan dirinya sendiri, bahkan Tuhannya, untuk mengatakan bahwa kenapa takut terhadap COVID-19 gitu ya.
Sementara persoalan-persoalan sebelumnya pun sudah ada. Dia tidak pernah tahu dan tidak mau tahu mana yang layak untuk memberi panduan tentang bagaimana pencegahan COVID-19 ini. Yang lebih parah lagi kemudian, mereka menantang dokter, pemerintah yang berusaha menyadarkan mereka supaya terhindar dari penyebaran COVID-19 ini dengan mengatasnamakan Tuhan dan agama. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena mereka sudah berpikir dan berbicara tanpa sadar, tanpa nalar sama sekali. Kenapa begini? Dalam hierarkis tadi, mereka mungkin pertama masih cara berpikirnya mitologis tadi. Tanpa dasar, tanpa apa, mereka hanya berpikir katanya. Atau yang kedua, mereka belajar tapi ideologis. Hanya dalam satu perspektif, menurut agama yang dia pahami, menurut pemahaman yang dia dapat. Tidak mau belajar ke yang lainnya. Ini pun sebenarnya kelihatan sekali ketika banyak mereka merespon negatif tentang sholat suruh di rumah. Alasannya pertama bahwa masjid itu rumah Allah. Apa yang kita lakukan juga menghadap kepada Allah. Mereka tidak sadar bahwa hukum Allah itu bukan hanya yang mereka pahami dari teks itu, tetapi ada hukum Allah yang di luar teks, yaitu sunatullah ini. Nah, sayangnya sunatullah itu sering dipahami sebagai produk pikiran manusia yang itu kadang ditemukan oleh orang-orang yang dianggap tidak beragama Islam. Sebut saja teori gravitasi bumi. Setiap sesuatu yang dilempar ke atas itu mesti akan jatuh ke bawah. Itu sunatullah. Dalam teori modern disebut gravitasi bumi. Nah, teori ini seharusnya tidak perlu didebatkan karena memang sunatullah. Dan ketika bicara sunatullah itu bagian dari hukum Allah. Makanya kalau dalam perspektif teologi, kalau kita melempar sesuatu barang ke atas, kemudian barang itu jatuh, artinya barang itu masih patuh pada hukum Allah, patuh pada sunatullah. Tetapi kalau ada barang dilempar ke atas kemudian nggak jatuh, itu artinya barang itu kufur terhadap hukum Allah. Nah, cara berpikir seperti ini karena mereka terkilas seolah-olah memilih antara pemahaman yang cenderung tadi ideologis dengan ketika bicara ideologis itu dianggapnya berpandu pada akal. Sementara ideologis berbasis pada agama dan teks, sementara kalau logis berpacuan pada akal. Padahal tidak mungkin ada agama itu tanpa akal. Makanya ada sebuah statement, ad-din huwal aqlu la dina liman la aqlaka. Ad-din huwal aqlu, bahwa agama itu urusan akal. Maka tidak ada agama tanpa akal. Makanya taklif dalam Islam hampir seluruhnya itu mewajibkan orang yang berakal. Yang tidak berakal mereka tidak pernah ditaklif. Mulai sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Nah, menurut saya kalau kajian agama, pendidikan Islam tidak dipahami secara rasional akan bermasalah. Nah, persoalan kemudian adalah apakah semua agama itu rasional? Sering begitu pengalamannya. Tentu agama tidak bisa dirasionalisasi. Yang perlu kita rasionalisasi adalah pemahaman kita tentang agama. Disitulah yang harus kita bedakan agama di satu sisi, pemahaman kita tentang agama pada sisi yang lain. Nah, orang sebagian itu salah paham di sini. Ketika memahami agama itu yang sakral itu something sacred, sementara pemahaman agama kita tentang agama itu ada something profane, sesuatu yang bisa dikritisi. Nah, nampaknya sebagian kita memang mayoritas umat Islam kita itu cenderung pemahamannya, pendidikannya belum rasional. Makanya kemudian jumlah yang ideal harusnya, yang mitologis itu sedikit, yang ideologis itu setengah, dan yang banyak itu yang logis. Tapi faktanya sampai sekarang malah terbalik kan piramidanya. Yang logis itu sangat sedikit, yang ideologis itu di tengah, dan yang paling banyak yang mitologis.
Makanya wajar kalau ada tokoh-tokoh yang berbicaranya lantang, dianggap tegas, keras, itu lebih digandrungi ketimbang yang diajak berpikir rasional. Karena masyarakat kita masih banyak yang cenderung mitologis dan ideologis. Harapannya dengan pendidikan Islam yang rasional itu kita bisa menyikapi apapun termasuk tentang persoalan penyebaran COVID-19 itu. Kira-kira seperti itu. Barangkali ini Pak Kiai, soal kontekstualisasinya Pak. Kita tadi membahas soal konsepsi ideal ini loh, soal pendidikan Islam rasional. Nah, penerjemahannya dalam kehidupan dan juga merespon wabah COVID-19, utamanya di sikap dan juga sifat manusianya, itu bagaimana Pak? Ya, jadi sikap kita, nalar kita untuk menyikapi ini harus rasional. Bagaimana kita melihat penyakit, kemudian dengan alasan kita tidak takut pada penyakit itu, lebih takut pada Tuhan, kemudian dia tidak mau mendengarkan saran, anjuran dari yang lebih kompeten tentang penyakit, tentang virus. Itu tentu yang kompeten adalah para dokter lah. Tetapi kalau urusan agamanya, silakan dipersilakan para ustadz, para kiai, para ulama, habaib. Lagi-lagi sikap rasional itu harus menjadi panduan untuk menyikapi berbagai persoalan termasuk COVID-19 ini. Kalau tidak, kita justru akan terbalik. Kita kadang-kadang sering membandingkan ketakutan kita pada virus corona dengan pada Tuhan. Padahal kita tidak bisa membandingkan itu. Itu tidak paralel ya. Kalau dalam pikiran rasional itu tidak paralel. Nah, sementara sebagian masyarakat kita, ustadz-ustadz kita selalu memberikan doktrin, Anda lebih memilih takut pada Tuhan atau takut pada corona. Nah, menurut saya pertanyaan itu tidak perlu dijawab karena pertanyaannya sudah salah. Membandingkan Tuhan dengan corona, sementara Tuhan tidak ada bandingannya. Virus dibandingkannya dengan virus yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, nampaknya yang begitu itu gampang dipahami oleh masyarakat. Sehingga masyarakat lebih banyak menerima ketimbang harus mikir dulu secara rasional. Nah, ini tugas akademisi untuk mempublish cara berpikir rasional terhadap masyarakat. Ya, demikian tadi paparan singkat tapi mencerahkan buat kita sekalian. Jadi pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kembali lagi bersama kami, masih dalam program spesial Bulan Penuh Berkah Ramadan Menyapa. Kami membuka line telepon bagi pemirsa RCTV dimanapun Anda berada di 0231 482138 untuk berinteraksi langsung dan berdialog langsung dengan narasumber kita pada sore hari ini. Sudah ada penelpon, silahkan dengan siapa? Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi. Ya, silahkan Ibu Indra dengan Ibu Indra dari Desa Pelayangan. Ya, silahkan Bu pertanyaannya Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Dr. Ilham ya. Ilman Nafi'ah Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita butuh akal pikiran kita juga dipakai. Kadang kita ini tidak masuk akal atau tidak rasional begitu. Nah, tapi bukankah ilmu itu ada dua macam? Ada ilmu laduni dan ilmu kasdi. Apakah untuk menerima kedua macam ilmu yang berbeda itu, rasionalisme kita juga tetap mesti dipakai? Karena bukankah dalam surat Al-Isra dikatakan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit? Bagaimana Pak Dr. Ilham bisa mencerahkan kami? Terima kasih. Terima kasih pula Bung Andi Hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Indra. Ini salah satu penelpon kita yang selalu aktif untuk menghubungi kita Pak Warek. Monggo langsung ditanggapi Pak Kiai soal. Iya, jadi
selalu begini. Tadi saya sampaikan bahwa selalu ketika bicara agama itu orang mempertanyakan apakah seluruh pemahaman kita agama itu bisa dirasionalisasi. Tentu kalau bicara agama yang sakral tidak selalu. Karena ada batas-batas tertentu yang memang kita tidak bisa masuk di dalamnya. Karena ada hal-hal yang gaib. Yang tadi kataan Ibu, itu kemungkinan dalam bahasa Ibu itu ilmu laduni yang akan bisa mendalaminya. Tetapi kalau dalam konteks pemahaman kita tentang agama, itu harus rasional. Karena menyangkut pemahaman, pengetahuan, itu harus melalui proses akal. Tidak dalam proses yang lain. Nah, persoalannya kemudian betul kita hanya diberi pengetahuan yang sangat sedikit. Makanya yang sedikit pun harus maksimal. Problemnya sudah sedikit, nggak maksimal lagi. Problemnya seperti itu. Nah, bagaimana cara memaksimalisasikan itu? Sebenarnya ayat itu juga menunjukkan bahwa banyak sekali kita melihat sesuatu yang belum kita tahu, kadang dianggap tidak rasional. Padahal kita belum tahu. Kita ambil contoh begini. Komunikasi kita HP dengan HP yang lain, dengan HP itu, dulu orang mungkin dianggap tidak rasional. Lewat apa orang bicara hanya dengan sebuah alat komunikasi seperti itu. Tapi sekarang nggak ada yang menanyakan itu tidak rasional. Meskipun mereka nggak ngerti. Mereka taunya menggunakan sehari-hari dan itu biasa digunakan. Begitu juga ketika mereka memahami ilmu-ilmu itu. Makanya kemudian bagaimana akal itu difungsikan secara maksimal untuk memahami apapun, termasuk pesan-pesan agama. Ada yang mereka kemudian punya kemampuan untuk memahaminya, dan ada yang tidak. Kenapa? Karena memang latar belakang pengetahuannya, potensinya, dan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ukuran ilmu pengetahuan kebenarannya itu terukur meskipun itu relatif. Ketika kita berpikir untuk mendapatkan kebenaran, itu dalam ilmu pengetahuan paling tidak ada beberapa teori. Pertama yang sifatnya koherensi. Bahwa kebenaran itu karena memang konsistensi antara statement awal dan statement berikutnya. Yang kedua, teori korespondensi. Antara teori dan realitas itu match, ketemu. Ibu kota Indonesia itu Bandung. Mungkin pernyataannya betul, tapi faktanya salah. Karena ibu kota itu Jakarta. Itu korespondensi. Ada teori pragmatis. Yaitu basisnya adalah apakah itu fungsional atau tidak, bermanfaat atau tidak untuk kehidupan manusia. Dan teori-teori yang lainnya. Maka ukuran-ukuran ini sifatnya relatif karena itu produk pikiran manusia. Meskipun itu adalah standar umum untuk memahami kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Berbeda dengan kebenaran agama yang sifatnya mutlak. Tetapi yang mutlak itu tidak tersentuh oleh pikiran manusia. Karena pikiran manusia mesti akan terbatas. Dan lagi disampaikan tadi, sangat sedikit Allah berikan pengetahuan manusia itu dibandingkan pengetahuan yang sangat banyak itu. Nah, untuk itu sangat dengan keterbatasannya itu, seharusnya kita bisa memaksimalkan potensi kita untuk memahami agama secara rasional. Karena kalau tidak rasional, maka jangankan kemudian itu agama punya nilai manfaat besar buat manusia, tetapi justru akan sebaliknya. Pemahaman yang tidak rasional itu akan menjerumuskan manusia atas nama agama. Makanya ada sebuah statement, sebuah riwayat, firra anil majdumi kama tafirru anil asad. Larilah Anda sekencang-kencangnya, jauhilah Anda itu dari wabah penyakit. Seperti Anda lari menghindar dari singa. Itu sebuah riwayat yang sangat menarik pelajarannya, dan itu sangat rasional. Bagaimana kita memasang diri menghadapi wabah yang sedemikian sudah nyata, kemudian kita atas nama keberanian kita, ketakwaan kita pada Tuhan untuk menghadapi. Sementara itu sebuah bahaya yang luar biasa.
Dan ini kan tidak rasional sekali. Nah, menurut saya pemahaman rasional itu bisa dijadikan sebuah instrumen untuk memahami apapun termasuk menghadapi persoalan ini. Yang itu nampaknya butuh proses pendidikan yang panjang. Tidak semudah pemahaman agama yang sifatnya ideologis hanya menerima saja. Karena pendidikan Islam yang rasional butuh proses yang panjang. Dia harus melalui proses transformasi ilmu pengetahuan, transmisi ilmu pengetahuan, bahkan diskusi panjang dengan berbagai pihak untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran ilmiah itu. Namun, lagi-lagi itu sifatnya tidak mutlak, karena itu produk pikiran manusia, maka sifatnya selalu relatif dan kemudian bisa berkembang dan berubah. Tetapi dengan ukuran-ukuran yang bisa kita pahami bersama. Kira-kira begitu. Ya, melanjutkan yang tadi ke topik kita Pak Kiai soal lantas bagaimana mekanisme kerja soal pendidikan Islam rasional jika kita kontekskan dengan kehidupan kita saat ini yang sedang dilanda wabah COVID-19 ini. Ya, jadi pertama yang harus ditata itu pertama memahami bahwa sumber ilmu pengetahuan itu kalau kita sepakati adalah itu wahyu Allah. Tetapi wahyu Allah itu bukan hanya yang tertulis dalam teks Al-Quran maupun hadis, tetapi wahyu Allah yang tidak tertulis, yaitu hukum alam semesta ini. Bahkan mungkin yang tidak tertulis ini akan lebih banyak jumlahnya ketimbang teks yang tertulis yang dalam Al-Quran dan hadis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita harus memaksimalkan fungsi akal untuk memahami realitas dengan panduan wahyu tadi. Dan kita harus belajar mengasah bagaimana akal itu difungsikan secara maksimal. Bukan hanya kita bisa menerima berdasarkan mata kita, rasa kita, yang biasa digunakan dalam ilmu-ilmu modern. Bukan hanya itu, tetapi juga menggunakan akal pikiran kita dengan tadi konsistensi terhadap teori-teori dari koherensi, korespondensi, gitu, yang sifatnya kualitatif. Dan yang ketiga, harus dilakukan dengan pikiran yang jernih. Kalau tidak dilakukan dengan pikiran jernih, bisa saja pikiran-pikiran itu menjadi presidio pikiran yang jernih, seolah-olah rasional, presidio rasional. Banyak sekali teori yang mengajak kita seolah-olah itu rasional, tetapi kemudian menjerumuskan kita. Karena itu bahasa kita sering menggunakan akal-akalan, presidio rasional itu. Dia menggunakan teori sedemikian rupa seolah-olah rasional, padahal itu tidak rasional, tidak konsisten dengan paling tidak ukuran-ukuran kebenaran dari koherensi, korespondensi dan yang lainnya. Makanya dalam ilmu perkembangan ilmu pengetahuan, dalam filsafat ilmu itu ada yang disebut dengan fallacy of thinking. Kesalahan berpikir. Nah, disitulah kemudian banyak orang-orang yang masuk dalam kategori fallacy of thinking itu. Salah satunya ketika dia mengagung-agungkan diri dan merendahkan orang lain. Nah, itu produknya mesti fallacy of thinking. Kesalahan berpikir. Mitologis, itu bagian dari fallacy of thinking. Mengatakan katanya tetapi tidak ada datanya, itu fallacy of thinking. Nah, makanya kemudian perlu sekali pendidikan Islam rasional itu untuk menghadapi berbagai persoalan, termasuk pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 ini. Kalau tidak, semua orang akan dibimbangkan dengan pidato-pidato, khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, seminar-seminar atas nama agama dengan berbagai pendekatan dan perbedaan yang terus tidak selesaikan. Akhirnya kemudian pemotongan runtutan penyebaran virus itu sangat lamban dan akan menghadapi hambatan yang cukup panjang. Kira-kira begitu, Pak. Lantas bagaimana soal ini, Pak? Tadi kita sudah membahas soal mekanisme pekerjaannya. Kalau kita langsung kaitkan dengan COVID-nya, sikap kita seperti apa sebagai orang yang punya wawasan pendidikan Islam rasional? Iya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengikuti guidance, pedoman dari mereka yang punya kompetensi. Bagaimana menghindari dari penyebaran
virus COVID-19 itu. Jadi nggak mungkin kita itu hanya terjebak dalam postingan-postingan media sosial atau orang-orang yang tidak punya kepentingan, apapun alasannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti kebijakan yang mereka itu bentuk dari kesepakatan dan masukan-masukan dari semua pihak untuk kemaslahatan masyarakat secara umum. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dr. Haji Ilman Nafi'ah yang sudah memberikan paparan. Sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari Pak Kiai soal tema kita pada hari ini dan pesannya kepada para pemirsa RCTV di rumah. Ya, penting kita pahami bahwa kita betul prihatin terhadap penyebaran COVID-19 ini. Kita sudah habis pikirannya, energinya, ya, waktunya untuk merespon menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Namun menurut saya yang lebih penting inti bukan ini, tetapi bagaimana menghadapi setelah penyebaran COVID-19 ini selesai. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengevaluasi yang lalu dan mempersiapkan diri untuk memperbaharui segala persoalan yang kita hadapi, termasuk mengevaluasi pendidikan-pendidikan, proses pendidikan yang kita alami seperti ini. Karena kalau tidak, kita akan mengulangi persoalan itu akan berkali-kali. Makanya penyebaran COVID-19 ini punya hikmah yang luar biasa. Kalau dulu ada postmodernisme itu mendekonstruksi pemikiran, menurut saya sekarang mendekonstruksi peradaban, cara berpikir, dan itu menurut saya harus ada rumus rekonstruksi yang ulang dari para ilmuwan, para akademisi untuk menghadapi peradaban ke depan setelah corona COVID-19 ini. Kalau tidak, kita akan terjebak dalam stagnasi peradaban lagi. Itu saja. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dr. Haji Ilman Nafi'ah yang sudah memberikan banyak pencerahan kepada kita sekalian. Kami ucapkan terima kasih Pak Sama-sama. Kiai sudah berkenan hadir. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, jadi anjuran agama untuk berzikir sama dengan utamanya dengan berpikir. Artinya di dalam kita memahami segala hal yang ada dalam kehidupan keberagamaan kita harus juga untuk mempertimbangkan kriteria-kriteria yang dapat diterima oleh akal sehat. Jadi demikian diskusi kita pada sore hari ini. Kita akan berjumpa kembali esok hari dalam program Bulan Penuh Berkah di program Ramadan Menyapa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami juga mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda di seluruh Indonesia, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi tetap di saluran televisi kesayangan Anda, RCTV Langka Padane. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.